Pemirsa, kasus kekerasan di lingkungan pendidikan yang menimpa siswa di sejumlah daerah kian mengkhawatirkan. Bahkan tak sedikit tenaga pengajar yang diduga menganiaya muridnya dilaporkan ke polisi hingga diproses secara hukum. Seorang guru sekolah menengah kejuruan di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat terekam kamera menampar sejumlah siswa di masjid sekolah. Tenaga pengajar itu berdalih, tindakannya merupakan bentuk teguran karena siswa bercanda saat teman-temannya sedang sholat. Oknum tenaga pengajar di sebuah pondok pesantren di Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan orang tua santri ke polisi atas dugaan penganiayaan. Korban mengalami luka lebam di bagian mata. Dugaan kekerasan itu terjadi ketika korban bersama temannya menghadiri kegiatan Maulid Nabi di sebuah musola. Dianggap membuat kegaduhan, santri tersebut dianiaya oleh terduga pelaku. Guna kepentingan penyelidikan, korban diminta melakukan visum di rumah sakit. Sementara di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, seorang guru dipolisikan karena dituding memukul siswa ketika diingatkan untuk sholat. 3 kali upaya mediasi oleh pihak sekolah hingga 2 kali upaya restoratif justice oleh polisi ditolak oleh wali murid. Sang guru tetap diproses hukum sampai ke persidangan. Dirinya pun dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara. Ya, kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dinilai kerap terjadi lantaran minimnya langkah antisipasi dari pihak sekolah. Padahal, setiap sekolah diamanatkan regulasi untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK. Namun peraturan yang sudah ada ternyata belum sampai ke semua guru di tanah air. Itu masih banyak guru ataupun sekolah yang belum mengetahui adanya aturan tersebut ya, yang terkait Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tersebut. Tindakan pendisiplinan berupa kekerasan terhadap siswa kerap dianggap sebagai hal yang lazim. Di beberapa sekolah, pesantren, atau lembaga-lembaga yang basisnya agama ya, itu masih menganggap bahwa tindakan kekerasan bisa dilazimkan selama itu menjadi bagian dari pendisiplinan. Mirisnya lagi, sebagian kasus kekerasan di sekolah diselesaikan secara adat maupun kekeluargaan, sehingga menimbulkan trauma panjang bagi korban. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat ada 2.355 kasus kekerasan yang berhubungan dengan satuan pendidikan. 236 diantaranya kekerasan fisik atau psikis. Guna menekan tingginya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, pemerintah mempercepat pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK, baik dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas. Sudah waktunya tindak kekerasan di lingkungan pendidikan harus ditangani dengan serius. Jangan hanya berhenti pada keprihatinan dan wacana perubahan. Selain menjadi tempat untuk menimba ilmu dan wadah pembentukan karakter yang lebih baik, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap pelajar. Tim Liputan melaporkan.